Lah, kalau mereka berpikir cerdas sedikit saja, lah ini penduduk sekitar pada miskin-miskin sampai minta-minta. Ya kenapa nggak minta ke kuburan mereka setiap hari, ya kan? Ya semua karena memang dunia lah. Orang penyelenggara juga dapat untung, ke kuburan nggak ada untung. Semua pasti ada untung. Urusan dunia ini. Maka wajar apa yang dimimpikan Muhammad Qasim dan teman-teman lainnya, bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Kenapa? Karena mayoritas dunia ini, wabil khususnya umat Islam, orang-orang yang pelaku syirik mayoritas. Orang-orang yang jauh ingkar kepada Allah, bahkan melawan Allah, ya. Jadi perhatikan. Maka rugilah orang-orang yang tidak percaya dengan mubasyirat. Kenapa? Karena dari mubasyiratlah kita jadi paham kenapa umat Islam selalu kalah di medan apapun, baik di medan ilmu, di medan ekonomi, di medan perang, di medan kekuasaan. Islam selalu kalah dimanapun berada. Padahal korbannya, penderitaannya sudah sangat luar biasa, dahsyat. Coba lihat di Palestina, yang sudah ratusan tahun terus menderita. Tapi mana kita terus dipermainkan. Belum di wilayah-wilayah negara lain, ya. Irak, kemudian Syam, dan sebagainya. Bergejolak terus. Di Libya dan sebagainya. Akhirnya apa? Dijajah ekonominya. Karena jangan lupa, tidak ada makan siang gratis ketika Amerika menyerang, membebaskan seolah membantu rakyat. Nggak ada gratis itu. Mereka menghabiskan 1.000 biliun misalkan, ya, menghancurkan Gaddafi. Itu apa kompensasinya? Anda mau tahu nggak? Mereka menambang minyak di Libya. Jadi di Libya sekarang itu penambang-penambang itu dari Amerika dan sekutunya. Semua ada kompensasi. Jadi memang dahsyat, ya. Jadi hukum bergantung kepada memang kepada niat, ya, apa yang dilakukan. Dan kita paham para pembela itu jelas berniat menyampaikan dan melakukan pembelaan-pembelaan. Bahkan di dalam Quran, bayangkan, saya tambahkan. Ini kan begini, kita sudah paham, sudah diingatkan, tetapi para muhibin ini loyal. Jadi bukan hanya taraf sampai dengan membela atau kecenderungan, bahkan mereka itu loyal. Apalagi Ustaz Abu Somar kan nikah kan keturunan Yaman istrinya, tambah loyal. Lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 51, bagaimana mereka terhadap yang loyal. Ini kalau tadi kan dukung, kecenderungan, ini sekarang loyal. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, orang-orang yang menentang Allah, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berat. Tidak akan diberi petunjuk. Dahsyat, ya. Padahal kita berharap, berdoa, minta petunjuk dari Allah. Bayangkan, ya. Ini sangat amat berat. Oke, para muhibin, coba lihat. Mana dalil Quran dan hadis yang mengatakan minta ke kuburan itu bisa menyelesaikan 73 hajat? Buktikan kepada saya. Tidak ada. Jadi jelas sekali, ngapain kalian jauh-jauh ke Tarim, ya, ngabisin duit 50 juta buat makan 2 tahun bisa itu di rumah. Ini kok malah jalan-jalan kok, bawa pasir lagi dari sana. Ada yang 1 ember, 1 apa, dijual di sini
di online, bayangkan. Jual pasir tarim. Dahsyat memang. Ayat ini menunjukkan bahwa membela kelompok yang berbuat syirik dapat menyebabkan seseorang dianggap sebagian dari mereka. Dan Allah tidak akan beri petunjuk. Jadi jangan heran rekan sekalian. Walaupun bergelar profesor, doktor di bidang agama, tapi kok jadi orang bodoh. Kan aneh ini. Karena nggak ada petunjuk dari Allah. Ya. Dan jelas di dalam tambahan surat Al-Maidah ayat 2 nih. Allah melarang mendukung orang yang berbuat dosa besar. Ingat, syirik itu adalah bagian dari dosa besar. Dan janganlah kalian saling membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jelas mereka-mereka itu menyebarkan perbuatan dosa dan pelanggaran berat kepada Allah, yaitu syirik. Jadi jelas membela orang-orang yang berbuat syirik adalah sangat dilarang keras dalam ayat tadi. Ya. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, saya tambahkan lagi untuk lebih memperdalam. Bagaimana kalau kita loyal kepada mereka? Kalau tadi mendukung, ya, cenderung, condong, sekarang loyal. Barang siapa yang membantu dalam perkara zolim atau membantu dalam kezoliman, maka ia akan terus dalam kemurkaan Allah sehingga ia berhenti dari perbuatan. Tuh, lihat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3597. Jadi ketika seseorang yang membantu dalam perkara kezoliman, jelas tadi kan syirik bagian dari kezoliman, bohong bagian dari kezoliman. Jelas ini ada dalam kemurkaan Allah setiap hari, setiap saat. Wajar, semakin terseret mereka dalam fitnah. Mereka lah pembuat fitnah. Dan ingat, ada hadis, ulama-ulama saat ini adalah seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Dari mereka lah fitnah muncul. Ini bagian dari fitnah kan? Kuburan bisa membawa keberkahan dan permintaan kita. Jadi jelas kesyirikan itu kezaliman terbesar dalam surat Luqman. Ya. Ayat 13, maka membela orang yang berbuat syirik berarti membuat kezaliman yang sangat besar. Atau bahkan, nah tadi jelas bab pertama membantu ya. Orang yang dalam kelompok kezaliman dan kemungkaran. Jelas. Lalu yang kedua, terlibat jauh membela. Habis-habisan mereka ya. Nah sekarang, yang ketiga, bagaimana kalau hanya menyerupai, membela enggak, kemudian juga loyal juga tidak, tapi hanya sekedar menyerupai. Ya, ke kuburan, dengan ada harapan sesuatu, tidak ikut-ikutan Habib banget lah, tidak ikut-ikutan meminta 73 hajat, tapi mirip-mirip nih, ada harapan, ya misalkan ke orang-orang soleh, wah dianggap soleh ini, makam keramat, minta jodoh lah, jodoh doang gitu ya, ya mirip kan, nih lihat, Nabi mengatakan, barang siapa menyerupai satu kaum, akan mereka kaum itu, kelompok, maka dia termasuk bagian dari mereka. Oh, jadi menyerupai saja bagian dari mereka. Ya, ada hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Jadi seseorang yang membela kelompok, jelas tadi orang yang loyal kepada mereka jelas, bahkan menyerupai mereka walaupun tidak membela dan tidak loyal kepada mereka, tetap ini bagian dari mereka itu, ya jelas. Di dalam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang mencintai dan membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka termasuk bagian dari mereka, jelas ya. Imam Al-Baghawi juga menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin yang bersekutu, berloyalitas atau membela orang-orang musyrik.
Nah, orang-orang musyrik. Siapa musyrik itu? Pelaku syirik. Jadi musyrik itu bukan dinisbahkan hanya kepada orang kafir, tapi pelaku syirik dari umat Islam yang mengaku Islam, tapi berbuat syirik, yaitu musyrik. Saya ulang nih, menurut beliau dalam tafsir Al-Baghawi ini. Allah melarang kaum muslimin untuk bersekutu, lihat, berloyalitas atau membela orang-orang musyrik dalam perkara agama, karena hal tersebut bisa menyebabkan seorang masuk kepada kebinasaan. Ya. Kebinasaan. Kebinasaan bisa jadi nanti mereka ini kan kalau memang masih tidak sadar juga menjadi pengikut Dajjal. Binasa kan, sudah selesai hidupnya. Imam An-Nawawi, saya tambahkan lagi, orang yang membela kebatilan khususnya dalam perkara akidah, maka ia terancam masuk dalam kelompok yang dibela di akhirat nanti. Ya memang, sesuai dengan yang pernah kita bahas, kita akan berada di kelompok yang kita cintai. Para muhibin kan mencintai Habibnya habis-habisan, sampai membela siap mati demi Habib. Itu aja udah syirik. Banyak itu pernyataan-pernyataan siap mati membela Habib. Ya. Udah syirik itu. Saya kira sangat jelas bagaimana hukum membela orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat mungkar dan ingkar kepada Allah. Jadi jelas hukumnya seperti itu. Maka pertanyaan teman-teman sudah terjawab. Rekan sekalian, apalagi jelas tadi ada tambahan bahwa membela pelaku syirik itu memang jelas sama dengan kita membela kezuliman dan kemungkaran. Tapi begini, ini ada satu hal sebagai penutup ya. Memang membela pelaku syirik itu berbeda-beda hukumnya. Karena tergantung niat dan tingkat keterlibatannya. Yang sekarang ini terakhir, bab terakhir adalah derajat perbedaan hukuman yang mereka lakukan. Jadi tidak semua dipukul rata ya. Kalau pembela para Habib ini di publik sebagai tokoh, waduh itu berat. Karena mereka diikuti banyak orang ya, diikuti jutaan orang. Itu orang yang sebagai tokoh kemudian membela kemungkaran dan kesyirikan, maka itu hukuman yang terberat. Perhatikan, bahkan semua amalan bisa terhapus, bahkan mungkin bisa jadi murtad. Perhatikan, jika seseorang membela kesyirikan dan keyakinan bahwa syirik adalah sesuatu yang benar atau boleh dilakukan, tuh, lihat ya. Ini banyak yang membela foto boleh, bahkan foto bisa dijadikan pengusir setan, bahkan foto ulama yang dipajang itu membawa berkah. Nah, berarti kan ini yakin dengan kesyirikan, maka ia telah keluar dari Islam, tuh lihat, dan berdasarkan ijma kesepakatan ulama. Silakan baca ijma tentang bagaimana membenarkan kesyirikan. Di dalam surat Az-Zumar tadi, ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, jika kamu berbuat syirik, pasti akan terhapuslah amalanmu, dan benar-benar kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jelas. Yang membela karena fanatisme dan kepentingan duniawi, ini gimana coba level hukumannya? Kalau tadi kan membolehkan, silahkan pekuburan bagus itu, ngelap kubur, ngelap berkah di kuburan. Berarti kan tetap saja ada harapan sesuatu dari kuburan itu ya, walaupun sekedar ngelap berkah. Dan ancamannya adalah ketika kita membela fanatisme sampai fanatik atau taklid buta, maka ancamannya adalah itu termasuk dosa besar dan azab. Jika seorang tahu bahwa syirik itu salah,
sudah diingatkan. Tapi tetap membela pelaku syirik karena fanatisme kelompok, uang atau kepentingan dunia, maka ia melakukan dosa besar yang sangat berat. Lihat, sekarang ini kuburan wali itu berjejer kotak infak. Masuk, saya belum pernah masuk ya. Tapi itu di video itu kotak infak dari mulai masuk gerbang sampai dengan gerbang keduanya itu ada 10 kotak infak. Dan setengah wajib, bayangkan, dipaksa. Silakan masukin uang, baru boleh lewat. Kira-kira begitulah. Ini berarti kan satu geng taklid buta terhadap bagaimana kesyirikan itu terjadi. Bagian dari kesyirikan. Karena apa? Karena uang, karena kepentingan dunia. Dan ini heran ya, saya juga heran. Ini orang-orang bodoh sekali nih yang selalu berharap ke kuburan itu. Itu kan peminta-minta banyak. Kemarin saya coba pernah memang ke salah satu yang dianggap keramat ya, karena memang saya ingin menyusuri gen keturunan ya, nasab lah, keturunan, jalur keturunan. Itu peminta-peminta banyak itu di luar itu. Lah, ini banyak orang datang berbis-bis jauh, kadang-kadang dari Kalimantan, jauh dari Sumatera, bayangkan ya. Mereka ingin berubah hidup dengan datang ke kuburan, berharap berkah. Lah, kalau mereka berpikir cerdas sedikit saja, lah ini penduduk sekitar pada miskin-miskin sampai minta-minta. Ya kenapa nggak minta ke kuburan mereka setiap hari, ya kan? Ya semua karena memang dunia lah, orang penyelenggara juga dapat untung. Ya. Mana ada paket-paket wisata ke kuburan nggak ada untung, semua pasti ada untung. Urusan dunia ini. Ya logika. Mari kita bermain logika. Ini makam-makam keramat di mana-mana ini yang pengunjungnya datang, masyarakat sekitarnya miskin, minta-minta semua itu. Dari situ saja kita sudah paham. Berarti kan nggak benar ini. Kita datang tujuan untuk meminta keberkahan karena dunia, ingin berubah, ingin tambahan rezeki, ingin ngelap berkah. Dan sementara orang-orang dekat situ pada susah, miskin-miskin ya. Nah, dari situ aja udah jelas berarti memang tidak benar makam keramat itu bisa menghasilkan, menambah rezeki bagi kita. Dan bahkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani, walaupun ini dinilai doib, tapi maknanya benar ini, karena didukung oleh hadis yang lain ya. Barang siapa berjalan bersama orang zalim membantunya, sedangkan ia tahu bahwa itu zalim, maka ia telah keluar dari Islam. Dari Islam lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Termasuk taklid buta itu. Jadi mohon para muhibin nih, coba baca deh. Ini semua nih. Ngapain bela-bela Habib ya. Jadi jelas berat ini sanksinya. Baik, kesimpulan terakhir. Membela pelaku syirik termasuk dosa besar, bahkan bisa menyebabkan seorang dihukum sebagian dari mereka. Yang kedua, jika membela dengan keyakinan bahwa syirik itu benar, maka hukumannya murtad. Ini ijma ulama. Keluar dari Islam. Al-Quran, hadis, dan ulama sepakat bahwa membela orang-orang yang melakukan kesyirikan, termasuk zalim, kemungkaran adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi iman seseorang dan bagi masyarakat, apalagi tokoh. Jadi jelas saya kira, demikian rekan sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, saya jawab dari pertanyaan tadi, yang jumlahnya ada belasan pertanyaan ke saya, tentang bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling para Habib itu dan membela, ada banyak tokoh-tokoh yang membela para Habib ini. Ya itulah, saya hanya membacakan, menyampaikan, bukan kata saya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini dan kita tidak usah ragu menyampaikan ini ya. Dan saya akan tutup dan Allah yang akan menjamin bahwa yang kita sampaikan benar. Kita tidak boleh tanggung dalam menyampaikan ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 187.
Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Jelas ya. Wahai yang tokoh-tokoh agama, bacanya. Harus vulgar, jelas, tegas, jangan ada keraguan. Bahwa jauhi para pelaku syirik yang mengajak kepada syirikan.